Bab 2668. Angin Reiki. Jangan khawatir, dia masih di botol berharga ini, tidak mati. Tetua Yu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, jika orang ini ada di dalam, dia akan menderita rasa sakit dari bilah angin di dalam botol sepanjang waktu. Selama aku tidak membiarkannya keluar, dia akan menderita siksaan tanpa akhir. Jadi dia akan ditutup selama sehari untuk melemahkan energi ketajamannya. Kemudian tanpa aku, dia akan dengan patuh menyerahkan jiwa hidupmu dan penawarnya. Terima kasih tetua, kekayaan dan hidupku bergantung pada tua. Long Yue berkata dengan penuh semangat. Kamu tunduk pada sekte sihir Kiku, masalah ini telah dijanjikan kepadamu sejak lama. Tetua Yu berkata dengan ringan. Tapi aku katakan sebelumnya, jika aku membantumu menangkap Erik, hal-hal yang kamu janjikan itu. Jangan khawatir, Tetua Yu, harta yang kudapat dari tempat kuno kultivasi iblis akan kubawa sekarang kepadamu. Long Yue tersenyum. Sekarang Erik Qin ada di tangan Tetua Yu, itu sama dengan hidupnya sendiri, dan dia telah berada di bawah kendali Tetua Yu. Terhadap pria ini, dia secara alami tidak akan mengatakan penolakan. Long Yue, sebenarnya, kamu adalah orang yang sangat cerdas. Sekarang kultivasimu telah mencapai fase penilaian. Sekte sihir Ki kami pada saat ini sedang merekrut orang, tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bekerja keraslah. Tetua Yu menyemangati beberapa kata dengan puas, kemudian dengan bangga memegang botol pemurnian air, mengikuti Long Yue menuju tempat persembunyian harta karun. Long Yue masuk ke sekte sihir Qi dan keuntungannya terhadap dirinya juga besar. Peninggalan kultivasi iblis Long Yue yang diperoleh beberapa hari yang lalu adalah alasan mengapa dia bersedia membantu. Tetua Yu, kamu yang memimpinku di sekte sihir Qi. Tidak peduli bagaimana masa depan berubah, aku, Long Yue, akan selalu bersama dengan tetua. Long Yue juga dengan patuh berkata, ya, jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, aku akan memastikan kamu mendapatkan jiwa hidup dan penawarnya. Sepanjang jalan, Tetua Yu merasa sangat senang ketika melihat wajah semua orang penuh kekaguman. Kalian berdua, jaga baik-baik botol berharga itu, perhatikan habisnya batu roh dan ingat jangan sampai orang ini lari keluar. Ya, pria bermarga Qin ini sangat licik, kamu harus mengawasinya. Long Yue juga bergema. Dulu Blacky Jiang sangat hebat di lokasi pertarungan melintasi lapangan pembunuhan. Pada akhirnya tetap dibunuh oleh Erik Qin. Pemimpin, tenang saja, botol berharga itu, ada Reiki yang langka dan sangat berharga yang tidak mampu dilawan. Tetua Yu percaya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di dalam botol pemurnian air, di ruang kegelapan dan pencerahan. Benda ini sedikit mirip dengan ilmu menelan langit. Gelap. Di dalam ruang dalam botol pemurnian air, Erik Qin ditangguhkan di ruang gelap gulita saat ini, melihat sekeliling, tidak ada kepanikan, hanya sedikit penasaran. Ini adalah pertama kalinya bagi Erik Qin untuk terlibat dalam harta roh orang lain. Meski botol penjernih air ini bisa menelan orang lain, terlihat aneh, namun Erik Qin membuka mata dewa untuk mengamatinya, hanya terbentuk menggunakan formasi dan sumber energi ruang. Dan karena kultivator tingkat rata-rata, tidak dapat membentuk ruang memurnikan obat atau ruang permata yang menyerupai dunia nyata, jadi hanya kekosongan dan kekacauan. Dari sini agak mirip tungku pencakar langit dengan daya isap. Metode seperti itu mungkin berguna bagi para kultivator yang tidak memahami sumber energi ruang atau tidak berpengalaman dalam pertempuran. Tapi bagi Erik Qin, selama dia bisa mematahkan pola formasi sesuka hatinya, dia bahkan bisa mematahkannya dengan sekuat tenaga. Sosh. Tepat ketika Erik Qin hendak keluar, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba bergetar, kemudian gelombang bilah angin yang ganas melesat ke arah Erik Qin dari segala arah.
Ternyata masih ada metode serangan. Erikin mengangkat alisnya, merasa bilah angin ini tidak kuat, jadi dia tidak mengerahkan Reiki, langsung mengoperasikan teknik tubuh emas tulang besi. Cahaya emas membungkus seluruh tubuhnya dan bilah angin ini langsung dihancurkan oleh lapisan aura ini sebelum mendarat di atasnya. Hah! Aura bilah angin ini bukan berasal dari formasi. Namun, di tengah kehancuran bilah angin, ekspresi Erikin bergerak sedikit saat dia merasakan Reiki di sekitarnya menyebar. Dia pikir bilah angin disediakan oleh formasi di botol penjernih air, tetapi melihat dengan mata dewa, pola formasi di formasi itu tidak terhalang dan tidak ada garis-garis formasi yang serupa. Selain itu, bilah angin yang terus-menerus dihasilkan di sekelilingnya memberi Erikin perasaan khusus. Tampaknya bilah-bilah angin ini bukanlah hal-hal yang distereotipkan seperti formasi, tetapi penuh dengan spiritualitas, selalu mengembun di beberapa tempat yang tidak mereka sadari, dan posisi yang mereka serang juga merupakan titik lemah dari keberadaan mereka sendiri. Apakah ada roh spiritual lain dalam formasi ini? Tetapi Erikin menjelajahi sekeliling dan tidak merasakan makhluk hidup. Tempat itu terisolasi dari dalam dan luar. Bahkan tetua Nayu tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Jika itu bukan roh spiritual, apakah itu eksistensi yang mirip dengan monster roh? Black Demon, keluar. Erikin langsung memimpin Black Demon keluar. Lihat sekeliling, mungkinkah ada teman serasmu? Tanya Erikin. Black Demon itu terkejut sejenak, kemudian dengan hati-hati mengamati sekeliling, merasakan berbagai aura yang mungkin ada di kehampaan yang gelap. Tuan, tidak ada monster roh di sini, tetapi ada semacam aura langit dan bumi yang mirip dengan monster roh. Setan hitam menggerakkan matanya, sudah memiliki penilaian, dan berkata, "Jangan basa-basi." Erikin mengerutkan kening. Hehe, ini adalah jenis Reiki yang telah dicari oleh Tuan sebelumnya, angin Reiki. Black Demon itu tertawa kering, tidak berani berbicara omong kosong lagi. Maksudmu, itu adalah napas Reiki yang memanipulasi bilah angin ini. Mata Erikin tiba-tiba menjadi cerah. Dia sudah menghubungi Paviliun Jubao sebelumnya dan meminta mereka untuk menanyakan tentang Paviliun Sanhai, mencari elemen tanah roh 5 di nadi gunung sihir. Namun, Paviliun Sanhai tidak bodoh. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang dicari oleh Paviliun Jubao, jadi koin roh akan diperoleh, tetapi sengaja menunda waktu untuk membuat marah para kultivator ini. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk membuat orang-orang ini tidak dapat menunggu dan menghubungi Paviliun Sanhai secara langsung, sehingga mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Tapi untuk tanah roh 5 elemen, Erikin tidak begitu mendesak. Selain itu, Desi Zeng mengatakan bahwa Paviliun Sanhai tidak akan menunda terlalu lama dan akan mendapatkan berita kembali paling lama 10 hari, jadi Erikin menunggu sampai sekarang. Namun tanpa diduga, Black Demon itu mengatakan bahwa botol pemurnian air yang dia jebak sekarang memiliki napas Reiki. Yakin? Kan, kata Erikin. Tuan, aku, Black Demon, 100% yakin. Waktu itu mengikuti Tuan. Bajingan Joker Bay itu, aku pernah berhubungan dengan Reiki 5 elemen. Black Demon berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun itu bukan Reiki, Reiki dari 5 elemen tidak jauh berbeda satu sama lain, dan salah satu karakteristik Reiki sumber energi adalah memiliki reaksi naluriah. Sama seperti sebelumnya, bila angin ini menyerang tuannya, tidak akan salah. Jika ini adalah angin Reiki, maka aku harus mengumpulkannya sebelum pergi. Erikin berpikir untuk mengambil kembali Black Demon. Adapun keluar dari botol pemurnian air, dia tidak terburu-buru. Hal ini bukan ancaman baginya, dia bisa pergi kapan saja. Sebaliknya, itu adalah angin Reiki yang merupakan langkah kunci dalam mengolah Sky Eater tingkat raja. Bersambung.